Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dava Fikrian Syaputra. Kali ini saya ingin membahas atau mereview tentang aplikasi lagi atau aplikasi perbankan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Dan aplikasi perbankan itu yang termasuk ke dalam bank konvensional, teman-teman. Nah, berarti sekarang saya akan mereview atau mereview bank konvensional, teman-teman. Nah, apa itu bank konvensional? Jadi bank konvensional itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, yaitu dengan memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga, teman-teman. Nah, tertentu dari dana yang untuk suatu periode tertentu, teman-teman. Jadi uh, dia itu memberikan bunga, teman-teman, untuk suatu periode tertentu. Nah, lalu bank konvensional ini memiliki beberapa ciri-ciri, teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan hukum formil negara. Lalu yang kedua itu berdasarkan kesepakatan internasional dan nasional. Nah, lalu menginvestigasi dana dalam berbagai produk keuangan seperti saham dan obligasi, teman-teman. Lalu memiliki tujuan untuk keuntungan, teman-teman. Lalu ada beberapa ciri-ciri dari bank konvensional lagi, teman-teman, yaitu adalah bank konvensional itu berupa bentuknya itu fisik, teman-teman. Jadi bank konvensional itu yang ada mesin ATM-nya, teman-teman, yang di penjuru-penjuru ya yang kita sering temui itu, yang ada mesin ATM-nya itu, teman-teman. Ya, itu termasuk ke dalam bank konvensional, teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya kita ke aplikasi perbankannya yang akan saya gunakan. Nah, ini saya akan mereview lewat HP ya, teman-teman, karena kebetulan aplikasinya ada di HP gitu, teman-teman. Nah, di sini aplikasi yang akan saya gunakan itu adalah Livin by Mandiri, teman-teman. Nah, kita buka dulu ya aplikasi Livin by Mandirinya. Karena Livin by Mandiri itu juga salah satu termasuk ke dalam bank konvensional, teman-teman. Karena dia juga ada bangunan bentuk fisiknya kan, teman-teman. Jadi dia salah satu ke bank konvensional. Nah, di sini pada halaman pertama ya, teman-teman, ya, saat awal masuk sini kita udah disambut oleh banyak fitur ya, teman-teman, ya, atau banyak fitur yang bisa kita gunakan mungkin ya, teman-teman, ya. Di sini yang pertama itu ada tentang intip saldo ya, teman-teman. Di atas ini aktifkan intip saldo. Kalau kita lihat, nah ini bisa ngelihat saldo kita, teman-teman. Nah, di sini saya belum mengaktifkan ya, teman-teman, ya. Jadi bisa nggak perlu login gitu, teman-teman. Jadi bisa langsung ngelihat aja gitu saldo kita ada berapa gitu dari atas ini gitu, teman-teman. Lalu uh, lalu di sini, di bawah sini ada fitur-fiturnya juga, teman-teman, ya. Dari e-money, ada quick pick, ada QR bayar, ada QR terima transfer, ada pay to pay, ada sektor tarik ya, teman-teman, ya. Nah, di sini dari e-money itu sebenarnya e-money ya untuk pembayaran e-money gitu, teman-teman. Untuk ngisi saldo e-money, jika teman-teman punya e-money dan ingin mengisi saldo, mungkin bisa menggunakan ini, teman-teman. Bisa di Livin by Mandiri gitu, teman-teman, dan tinggal di aktifkan saja gitu e-money-nya ke dalam Livin by Mandiri, teman-teman. Nah, lalu di sini itu ada quick pick. Nah, di quick pick ini mungkin kita bisa mentransfer secara cepat gitu, teman-teman, tanpa harus login ke Livin by Mandiri, teman-teman. Jadi tanpa harus login, masukin password dan lain-lain, itu kita sudah bisa sudah bisa melakukan transaksi gitu, teman-teman, tanpa harus masuk ke dalam aplikasi Livin by Mandiri atau harus login gitu, teman-teman. Jadi lebih praktis lah gitu.
Nah, lalu di sini ada QR bayar ya teman-teman ya, seperti yang lain-lain juga. Untuk QR bayar ini uh, karena kita kan kalau apa-apa, kalau misalkan bayar juga mungkin inginnya menggunakan langsung dari ATM, langsung bisa dengan QR gitu teman-teman, agar mempermudah transaksi juga. Mungkin saat tidak membawa cash gitu, teman-teman bisa menggunakan QR tersebut teman-teman gitu. Dan juga jika nggak membawa kartu mandiri, mungkin kan bisa pakai QR gitu teman-teman. Dan di sini ada QR terima transfer gitu teman-teman. Nah, ini QR kita, mungkin kita bisa minta ke teman kita atau ke siapa gitu, minta ngetransferin gitu. Misalkan kita lupa nih nomor rekening kita berapa gitu. Nah, ini kita tinggal tunjukkan aja gitu teman-teman, tanpa harus login, kita tunjukkan aja gini kayak ini dong, TF-in gitu kan, gampang gitu ya teman-teman. Jadi langsung di scan aja gitu. Nah, di sini ada pay to pay. Nah, ini untuk tap to pay. Nah, untuk tap to pay ini, nah ini tergantung lagi dari handphonenya teman-teman. Nah, handphonenya itu harus yang memiliki fitur NFC teman-teman. Jika nggak punya fitur NFC seperti saya ini, itu nggak bisa teman-teman. Jadi jika punya di HP-nya itu ada fitur NFC, itu tinggal di tap aja teman-teman HP teman-teman ke tempat yang harus dibayarnya itu teman-teman. Dan juga untuk mengecek saldo, biasanya kan kayak mengecek saldo e-money gitu-gitu kan, tinggal di tap di HP terus nanti keluar gitu teman-teman. Nah, itu salah satunya fungsinya untuk itu teman-teman. Nah, lalu ini kita ini ada setor tarik ya. Ini setor tarik itu yang mungkin dilakukan, kita bisa tarik tunai tanpa harus menggunakan kartu ATM teman-teman. Jadi kita bisa lewat aplikasi Livin by Mandiri. Nanti kita mendapatkan kode, setelah itu kita ke mesin ATM, kita masukkan kode tersebut gitu teman-teman. Jadi kita bisa transaksi tanpa harus menggunakan kartu ATM. Nah, lalu di sini kita bisa login. Nah, di sini kalau teman-teman udah mengaktifkan, juga bisa ya teman-teman mengaktifkan sidik jari untuk login ke aplikasi Livin by Mandiri teman-teman. Jika belum mengaktifkan sidik jari di aplikasi ini, bisa masuk menggunakan password gitu. Jadi sebenarnya untuk diaktifkan sidik jari ini akan lebih mempermudah sih teman-teman, kan tinggal sidik jari aja gitu. Nah, untuk di halaman selanjutnya ini ada banyak fitur ya teman-teman ya. Nah, kita mungkin ngebahas dari atas dulu ya teman-teman ya. Di sini ada transfer rupiah, bayar, top up, e-money seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada Sukha, ada layanan cabang, ada setor tarik yang tadi juga sudah ada. Lalu ada transfer, ada QR bayar, ada tap to pay, ada KPR. Ini mungkin untuk yang ingin membeli rumah ya teman-teman ya. Lalu ada investasi, lalu ada QR terima transfer teman-teman. Ini juga yang tadi sudah saya jelaskan juga yang ada di awal gitu. Nah, lalu untuk transfer rupiah ini sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa ngetransfer jika kita ingin transfer gitu teman-teman, kita bisa dari sini gitu teman-teman. Nah, ini terakhir saya terakhir transfer ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada riwayat transaksi ya gitu teman-teman. Ini waktu itu saya pernah transaksi di sini, pernah ngirim ke sini gitu teman-teman. Nah, jadi bisa transfer sesama mandiri lewat situ teman-teman. Nah, ini ada bayar atau via. Nah, ini kita ada banyak lagi teman-teman ya fitur di sini. Banyak fitur. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya lagi ya. Di sini ada PLN, ada BPJS, ada e-commerce, ada pajak, ada kartu kredit, ada telco, ada asuransi, ada angsuran. Nah, ini ada lagi, ada internet dan TV kabel, ada properti, PDAM, ada tiket atau travel, ada investasi, pendidikan, lembaga dan organisasi, distributor, ada logistik, dan ada lain-lainnya juga teman-teman. Nah,
Ini kita akan menjelaskan satu-satu ya teman-teman ya. Di sini ada PLN. Nah, untuk PLN ini seperti namanya ya, paling ini untuk bayar listrik ya teman-teman ya. Jika di rumah ada token listrik atau apa, ini bisa bayar di sini ya teman-teman ya. Lalu ada bayar untuk kebutuhan BPJS. Jika teman-teman ada mempunyai BPJS, bisa bayar lewat sini ya teman-teman ya. Nah, lalu jika ada teman-teman ingin ada e-commerce gitu teman-teman bisa melakukan transaksi di sini teman-teman, langsung ke tempatnya gitu, langsung ke Alfa, langsung ke toko-tokonya gitu, tinggal memasukkan VIA-nya teman-teman. Lalu di sini teman-teman juga di sini menyediakan jasa pajak gitu ya teman-teman. Ini pembayaran pajak, jadi teman-teman bisa langsung bayar aja di sini kalau punya pajak gitu ya teman-teman. Lalu ada kartu kredit, lalu ada telco teman-teman. Ini banyak banget ya untuk fitur-fiturnya. Ada asuransi, angsuran. Nah, ini internet. Nah, jika teman-teman ada contohnya misalkan kayak IndiHome, mungkin ini lebih ke IndiHome gitu ya teman-teman ya, yang punya wifi gitu, ini bisa nah ini ada yang Republik. Nah gitu kan, ada misal IndiHome atau apa gitu, My Republic, itu bisa dibayar lewat sini teman-teman. Bisa menggunakan Live by Mandiri di telco ini teman-teman, di internet dan TV kabel teman-teman gitu. Dan ini ada fitur-fitur lainnya banyak ya teman-teman, yang bisa teman-teman explore dan cari gitu ya teman-teman. Ingin melakukan transaksi apa. Di sini juga ada pendidikan ya teman-teman. Jika teman-teman mau bayar, misalkan mau bayar perkuliahan gitu, bayar UKT, mungkin bisa bayar di sini ya teman-teman. Tinggal pilih aja mungkin apakah ada. Nah, kalau mungkin siapa tahu ada gitu kan teman-teman yang universitasnya masuk ke dalam sini, bisa langsung bisa bayar lewat sini gitu teman-teman, lewat Livin by Mandiri gitu. Dan ada lain-lainnya. Sini mungkin cukup ya untuk mereview dibayar dan VIA. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini ada fitur top up teman-teman. Nah, untuk top up sendiri, nah ini ada top up PLN lagi, prabayar. Nah, ini tinggal yang pakai token gitu teman-teman. Ini tinggal masukin nomornya aja ya ke sini ya teman-teman, kalau mau bayar listrik. Nah, lalu di sini ada top up e-wallet. Nah, ini ada Dana, ada GoPay, masih banyak lagi ya teman-teman ya. Ada link aja ya. Ini cukup banyak ya teman-teman ya untuk e-walletnya ya teman-teman, karena rata-rata itu hanya ada Dana, GoPay, ada OVO, ada biasanya ada segitu doang biasanya teman-teman. Nah, di sini ada banyak gitu teman-teman pilihannya. Jika kalian pakai lebih yang enggak ada di yang biasanya gitu teman-teman, bisa top up e-wallet di situ gitu. Lalu di sini bisa isi pulsa ya teman-teman. Jika teman-teman mau isi pulsa, bisa pakai Livin by Mandiri teman-teman. Nah, lalu jika teman-teman ingin isi paket data gitu ya, tadi sudah seperti sama aja kayak pulsa gitu nih. E-walletnya ada banyak ya teman-teman ya di sini. Jika tinggal dihubungkan saja, jika teman-teman ingin menghubungkan langsung ke e-wallet teman-teman. Lanjut, di sini itu ada Suka. Suka ini sebenarnya seperti aplikasi perbelanjaan ya teman-teman ya. Ini mungkin tidak akan saya review ya. Saya akan mereview per transaksiannya aja yang ada di Livin by Mandiri, tidak berupa yang seperti pembelian ini ya teman-teman ya. Lalu untuk layanan cabang, ini ada setor tunai. Nah, jadi teman-teman bisa
setor tunai gitu di sini, terus ada tarik tunai juga bisa gitu. Lalu ini tadi yang setor tarik sudah saya jelaskan ya di awal ya, yang sudah saya jelaskan, tidak akan mungkin untuk mempersingkat waktu tidak akan saya jelaskan lagi ya di halaman ini, karena tadi sudah saya sempat jelaskan. Ini untuk QR bayar tadi sudah. Lalu untuk tap to pay tadi sudah, karena handphone saya tidak memiliki fitur NFC ya teman-teman ya, jadi tidak bisa mencoba fitur tersebut. Lalu ini ada KPR, mungkin teman-teman yang ingin mencari rumah gitu ya teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan bisa ngecek di sini gitu teman-teman. Lalu ini ada investasi, jika teman-teman ingin berinvestasi seperti yang di episode sebelumnya saya membahas tentang trading forex gitu ya teman-teman. Mungkin ini lebih ke investasinya gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini tadi ada QR terima transfer ya tadi. Ini QR kita sendiri ya teman-teman, yang jika ingin gampang untuk transfer bisa pakai QR gitu teman-teman sekarang. Nah lalu di sini ada kartu tabungan kita ya teman-teman ya, kartu ATM kita. Karena saya sempat bikinnya itu enggak, saya itu pakai online ya teman-teman, jadi saya nggak dapat ada buku tabungan. Nah ini salah satu bentuknya, kayak ini tuh ATM kita gitu teman-teman. Nah ini ada beberapa fitur juga. Nah di sini ada tabungannya, ini ada itu kartu kita jenisnya apa, ada yang gold, ada yang biasa gitu. Nah ini ada transfer rupiah tadi kan yang sudah di awal juga, ada bayar atau via top up, ada kartu fisik. Nah kita juga bisa ngeliat nih teman-teman detail kartu fisik kita di sini gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita ke bagian di bawah sini teman-teman, di sebelah beranda itu ada bagian promo ya teman-teman ya. Ini ada promo, ada pesan, ada pengaturan, dan bahkan ada logout gitu teman-teman jika ingin langsung logout gitu. Nah di sini promo sesuai namanya mungkin ya, promo yang ada di Livin by Mandiri ya teman-teman ya. Saya nggak akan bahas lebih jauh untuk promo ini, mungkin kita langsung ke pesan aja. Nah ini pesan ini seperti notifikasi gitu teman-teman yang kita dapatkan. Nah ini juga ada status transaksi ya. Nah itu teman-teman, ini jadi jika ingin melihat transaksi atau notifikasi bisa lihat di pesan gitu teman-teman. Lalu di sini ada pengaturan ya, ini untuk ini ada instant access kayak yang tadi ya teman-teman. Ini yang di halaman awal itu bisa diaktifinnya di sini teman-teman, jika mau diaktifin. Nah ini bisa diaktifkan lewat sini teman-teman, lewat pengaturan instant access. Nah ini ada nama panggilan, email, bahasa, ini data diri. Nah ini ada dan lain-lain. Nah ini untuk seperti tadi teman-teman, saya kan login menggunakan sidik jari ya. Ini saya mengaktifkan sidik jari di sini teman-teman, biometrik untuk login. Nah ini saya mengaktifin di situ teman-teman. Nah mungkin segitu saja ya review untuk Livin by Mandiri. Walaupun banyak tapi sebenarnya komplit sih ya untuk Livin by Mandiri ini. Banyak juga fitur-fiturnya dan cukup praktis juga gitu cara penggunaannya teman-teman ya. Mungkin untuk review Livin by Mandirinya saya cukupkan saja sekian ya teman-teman ya. Nah mungkin untuk Livin by Mandirinya saya akan cukupkan sekian. Nah mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang perpajakan ya teman-teman ya. Perpajakannya apa saya juga belum tahu, nanti itu akan saya cari tahu terlebih dahulu. Mungkin untuk membahas tentang bank konvensional cukup sampai di sini. Semoga kalian semua paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.